selamat siang. Saat ini saya mau wawancara dengan Sekjen PB Pergatsi, Bapak Pujas Kumedi, yang akan bercerita tentang sejarah masuknya Gateball di Indonesia. Untuk itu mari kita simak penjelasan dari beliau. Silakan Pak. Terima kasih. Selamat siang. Gateball itu sebetulnya berawal dari Jepang. Gateball lahir pada saat itu sedang sulit-sulitnya industri karet. Jadi waktu itu orang untuk membuat peralatan olahraga sangat sulit. Kebetulan Suzuki yang bekerja di pabrik kayu mencoba memodifikasi peralatan dari kayu, gitu, bola-bola dari kayu. Nah, kemudian Suzuki itu melihat bahwa ada sebuah permainan di Eropa yang namanya kroke. Kroke yang biasa dimainkan oleh para bangsawan atau kaum borjuis di Eropa, kemudian dimodifikasi oleh Suzuki, diubah menjadi gateboru atau gateball. Nah, kemudian gateball itu dimainkan oleh orang Jepang. Tadinya sih untuk anak muda, tapi agak susah memperkenalkannya. Kemudian dicoba melalui orang-orang yang sudah lebih senior. Bagaimana Gateball bisa masuk ke Indonesia? Jadi pada tahun 1994 para turis dari Jepang sedang berwisata ke Bali. Mereka membawa peralatan yang lengkap lah untuk permainan Gateball. Mereka bermain Gateball di sana di hotel di Bali. Kemudian pada waktu pulang itu memang sengaja ditinggalkan, diserahkan kepada teman-teman orang-orang Bali yang mungkin waktu itu tertarik gitu. Akhirnya teman-teman Bali yang pertama kali mengenali Gateball tersebut. Mereka bermain, kemudian mulai berkembang ke arah Jawa, ke arah Jogja, kemudian ke Klaten dan sebagainya. Namun dari perjalanannya itu belum menasional. Sehingga pada waktu ada teman-teman senior Gateball di Jakarta ingin membuat organisasi ini lebih mapan, kemudian para senior mendekati salah seorang pimpinan nasional, dalam hal ini seorang Menteri PU, Pak Joko Kirmanto. Oh, pada waktu itu Pak Joko Kirmanto. Itu tahun berapa, Pak? Pak Joko Kirmanto pada waktu itu sekitar tahun 2008-2009 lah. Teman-teman mendatangi beliau. Padahal waktu itu beliau sedang memegang cabang olahraga Dayu. Nah, kemudian teman-teman senior itu mendatangi, mohon kepada beliau bersediakah menjadi pembina Gateball gitu. Oh, waktu itu pembina ya, Pak? Belum seperti ketua umum. Belum ada pergajinya kan. Kemudian karena kesediaan beliau untuk menjadi pembina Gateball, kemudian pergatsi itu terbentuk dan diangkatlah beliau sebagai ketua umum pertama. Nah, Gateball masuk ke wilayah Indonesia ini pertama melalui Formi. Formi itu Formi apa, Pak? Seperti apa? Formi itu Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Yang sekali ini sudah berubah nama menjadi Kormi, jadi komite. Nah, kemudian pada perjalanannya, pada waktu itu ketuanya siapa, Pak, untuk
Formi atau Kormi? Pada waktu itu Pak Formi dipegang oleh Pak Hayon Isman. Oh, Pak Yohanes. Hayon Isman. Nah, kemudian kita dikukuhkan sebagai salah satu cabang olahraga yang berhimpun di bawah Formi. Iya. Nah, kemudian pada perjalanannya para atlet gateball mulai merasa bahwa gateball ini masuk ke dalam kelompok olahraga berprestasi, Oke. bukan Ya. hanya untuk rekreasi saja. Iya, Pak. Sehingga para senior mencoba mendekati KONI, Hah? mendaftarkan Pergatsi ke KONI. Oh gitu. KONI dalam hal ini KONI pusat ya, KONI Pak? pusat DKI. sebagai anggota Oke. KONI pusat. Oke. Ada persyaratan-persyaratan yang harus Iya. dipenuhi, misalnya kita harus mempunyai 10 provinsi cabang Oh, di iya. Indonesia, kemudian banyaklah persyaratan yang harus kita penuhi. Kita juga harus punya account, kita harus punya NPWP dan sebagainya dan sebagainya. Dan Dari- harus ada keputusan dari Kumham juga organisasi ini. Oh iya. Setelah Jadi semua terpenuhi, ya. nah kita bisa diakui, disidangkan di Bandung waktu itu. Oh gitu ya. Disidangkan di Bandung dan diterima kita sebagai salah satu anggota. Di Bandung waktu itu dengan siapa, Pak? Dengan yayasannya atau kepengurusan atau seperti apa di Bandung? Di Bandung dengan para senior yang di bawah Pak Joko Kirmanto waktu Oh, itu iya, sudah oke. pada lahir ke sana. Kemudian itu masih banyak didebat oleh cabang olahraga lain. Oh gitu. Banyak yang protes atau kritik Ya, gitu ya. tapi ada beberapa KONI daerah yang sudah mulai mendukung gitu. Oke, iya, Udah, Pak. akhirnya diterima, Iya. kemudian diterima, nah, kita resmilah menjadi anggota. Oke, di KONI ya. Iya. Itu tahun berapa, Pak? Kita Sekitar di tahun anggota KONI itu tahun 2013. Oh 13 ya, resmi masuk KONI. Oke, terus setelah itu seiring perkembangannya setelah masuk KONI seperti Setelah apa, masuk Pak? KONI, kita mulai lebih giat lagi karena ingin Iya. menggalang atlet-atlet seluruh Indonesia kan. Seperti sosialisasi gitu ya, Pak. Kita melakukan sosialisasi ke perguruan tinggi, Iya. ke pemda-pemda, sehingga perjalanan itu bukan hal yang mudah juga. Iya. Ya. Ada kendala dan ini ya. Banyak Oke. juga kendalanya, ada yang suka tidak suka, ada yang menganggap remeh gitu pertama. Iya. Tapi begitu melihat jadi tertarik kan begitu. Iya. Sekarang ini kita udah alhamdulillah sudah punya 28 provinsi. Oke. 28 provinsi. Oh, sampai saat ini ya, per Ya. 2020 ya, Pak ya. Kita beruntung pada waktu itu ditetapkan sebagai peserta PON. Oh, PON ya. Itu pada tahun berapa, Pak? Penetapannya pada waktu itu tahun 2018 Mas. Ya. 18 apa 16, Pak? Penetapan PON-nya 2018. Oh, 2018. Oke. Kemudian dalam perjalanannya Iya. Ternyata Gubernur Papua yang Iya. saat ini selaku sebagai ketua PB PON, Iya. Oh, 2020 ya. dia menganggap bahwa Gateball. 10 cabang olahraga tidak pakai Oh, iya. gateball. Ada 10 cabang olahraga tidak dapat dimainkan di sana. Oh iya. Alasannya banyak. Iya. Kita katanya venue, padahal venue juga tersedia gitu. Iya. Tapi ya udahlah, apa boleh buat karena memang otoritasnya ada di sana. Iya. Akhirnya kita dikeluarkan dari calon 40 cabang olahraga, 10 dikeluarkan sehingga hanya ada 37. Iya. Gateball. Mungkin karena ini juga di Papua waktu itu lagi kondusif ya, Pak. Maksudnya masih belum aman lah untuk Ya, ini salah satunya. enggak, masalahnya waktu itu masalah venue aja. Oh, venue-nya ya. Venue, Oke, karena lebih kepada itu ya. kita venue itu pemerintah pusat bisa membangun Iya. asal pemerintah daerah mampu menyiapkan lahan. Iya. Ternyata Pemda nggak siap lahannya. Iya. Jadi akhirnya ya kita sudah siapkan anggarannya, ternyata di sananya nggak siap. Oke. Ya, apa boleh buat. Tapi alhamdulillah juga PON itu diundur setahun. Iya. Nah, dengan pengunduran setahun ini ke tahun 2021 kita berupaya kembali. Iya. Nah, kita minta doa dari seluruh inilah yang menjadi subscriber dari grup ini Iya. supaya bisa tetap Gateball masuk ke dalam peserta PON. Itu Iya. aja. Oke. Mudah-mudahan ke depan kita memang betul-betul menjadi peserta penuh PON. Iya. Nanti setelah PON kan mungkin Gateball ini akan ke SEA Games lagi atau ke Olimpiade lagi seperti itu ya, Pak? Ya, jadi ada beberapa yang international event Iya. dalam waktu dekat. Pertama Tavis Asia di Kucing, Oke. kemudian juga ada SEA Games, ada Asian Games, dan yang paling utama adalah Pak Presiden Republik Indonesia sudah mencanangkan Iya. bahwa tahun
2032 Indonesia ingin menjadi tuan rumah Olimpiade olahraga. Oke. Pada saat itu kita sangat berharap karena kita sebagai tuan rumah, Iya. Gateball ada di dalam Olimpiade tersebut. Oh Nah, gitu itu ya. usaha bersama teman-teman para Gateballer lah. Iya. Apalagi kan di saat 2020 ini ada kendala dengan pandemi ya. Ya. Jadi otomatis semua event-event Gateball nasional maupun internasional dihentikan dulu seperti sementara. dihentikan. Jadi sekarang semua kegiatan-kegiatan sifatnya lokal. Oke. Tidak ada yang bersifat regional maupun internasional, apalagi internasional. Sekarang kita semua slowing down, jadi semuanya lokal. Tapi Iya. setiap provinsi tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan. Oke. Gitu. Dan ini Pak, ada juga dari beberapa pertanyaan dari pergatsi-pergatsi daerah yang istilahnya masih samar-samar tentang Kejurnas 2020 ini. Apakah akan diadakan atau diundur untuk 2021 atau seperti apa Pak? Itu mohon penjelasannya karena teman-teman dari Gateboller daerah banyak yang mempertanyakan itu Pak. Baik, kalau 2020 jelas tidak mungkin. Tidak Karena ada ya? 2020 udah tinggal 2 bulan. Oke. Ya. Iya. Sementara PSBB belum akhir juga gitu loh. Iya. Itu persoalan. Kenapa kita persoalkan itu? Karena sekitar 800 orang yang harus datang bersama gitu. Iya. Jadi tidak mungkin gitu. Kita mengumpulkan orang 800 dalam kondisi masih pandemik. Berarti selanjutnya ke depannya 2021 insya Allah akan diadakan ya Pak? Ya, 2021 mudah-mudahan pandemiknya sudah turun. Kita juga akan coba upayakan Februari mudah-mudahan sudah bisa melaksanakan gitu. Untuk menggantikan yang 2020 ini yang diundur ya Pak ya? Iya, betul. Kan kalau istilahnya acara yang memang resminya itu sekitar Oktober November ya Pak? Harusnya Oktober November ya. Iya, karena adanya pandemi jadi Kita nggak berani mau. diundur, jadi dimajuin di bulan Februari atau Maret. Iya, kita berupaya kalau mudah-mudahan kalau Januari sudah aman, Iya. jadi kita mungkin rencanakan Februari atau Maret gitu. Sama ini Pak, kalau misalnya untuk event-event nasional lainnya, seperti misalnya ada nggak dari BB Busat itu untuk istilahnya menjadwalkan, karena ada beberapa pertanyaan juga dari teman-teman. Misalnya kita kan ada 28 provinsi, itu istilahnya di tiap bulan ada seperti wacana nggak dari PB untuk misalnya bulan ini di provinsi ini diadain. Jadi rutinitas Gateball di setiap daerah atau provinsi. Ada nggak wacana seperti itu Pak dari PB Kalau Pergat? skala nasional nggak mungkin tiap bulan. Oh iya. Kalau skala nasional, Oke. kita pernah mewacanakan skalanya regional. Oh jadi seperti apa itu Pak? Misalnya Sumatera bikin sendiri, Ya. Jawa bikin sendiri, Sulawesi bikin sendiri. Nanti para champion-champion dari pulau-pulau itu baru beradu secara nasional. Nah itu masih mungkin gitu loh. Itu kedepannya Ya. seperti itu ya, Ya, rencananya. gitu. Jadi kalau tiap bulan skala nasional, waduh biaya juga berat Iya. dan juga ya tidak memungkinkan lah kita untuk bisa melaksanakan seperti itu. Oh iya. Oke Pak, terima kasih sudah wawancara tadi mengenai sejarah lahirnya Gateball di Indonesia, perkembangannya seperti apa, juga kedepannya Gateball itu nanti acara atau eventnya seperti apa. Jadi bagi teman-teman juga yang selama ini mempertanyakan, ini tadi sudah penjelasan dari Bapak Puja, Sekretaris Jenderal PB Pergatsi, yang menjelaskan secara detail semua rencana-rencana event-event Gateball kedepannya 2021 dan selanjutnya. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa like and subscribe di my channel Rauda Gateball Ainun agar olahraga Gateball ini makin dikenal dan saya dengan tidak secara langsung mensosialisasikan Gateball lewat YouTube saya. Oke, terima kasih sekali lagi sama Pak Puja atas waktunya sama kami. Dan sekarang juga ini di samping saya wawancara kita adakan triple mini para atlet Gateball yang tergabung dari Jakarta, Depok, Tangerang, Bogor. Gitu. Ya. Selamat siang Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.